Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syaiful Anam dari 25 Mekanik B dengan JDE 713776. Saya akan menjelaskan sistem yang terdapat dalam engine 3516B. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fuel system yang digunakan oleh unit 789C pada engine 3516 yang memiliki tipe EUI atau Electronic Unit Injector. Yang pertama adalah komponennya. Ini adalah fuel tank yang terletak di sebelah kiri unit antara ban depan dan belakang unit. Dan kemudian yang di bawah adalah fuel level sensor. Dan yang beranak panah adalah primary fuel filter atau screen yang memisahkan material asing dengan fuel. Dan selanjutnya ini adalah fuel transfer pump yang berada di belakang engine oil pump dan menggunakan fixed displacement gear pump. Dan yang nomor 2 adalah bypass valve fuel transfer pump yang berfungsi untuk melindungi komponen fuel system dari pressure yang berlebihan. Dan bypass valve ini memiliki settingan yang lebih besar dari fuel regulator. Dan selanjutnya ini adalah secondary fuel filter yang memisahkan material asing dengan fuel sampai dengan 2 mikron. Dan untuk setiap service secondary fuel filter ini selalu diganti, dan untuk prosedur pengencangannya selalu menggunakan standar proses pengencangan yang ada di bagian cartridge filter. Dan yang nomor 1 adalah fuel priming pump yang digunakan untuk mengisi fuel filter setelah diganti. Dan yang nomor 2 adalah fuel filter bypass switch. Fuel filter restriction dimonitor oleh switch ini yang terletak di filter base. Switch ini memberikan sebuah sinyal input ke ECM engine. ECM engine memberikan sinyal ke FIMS untuk memberikan informasi kepada operator bahwa fuel filter tersumbat ataupun terhambat. Dan selanjutnya nomor 1 adalah fuel pressure tube. Dan yang nomor 2 adalah fuel pressure regulator. Return fuel dari injektor mengalir ke fuel pressure regulator sebelum kembali ke tangki. Dan fuel pressure dikontrol oleh regulator ini dengan pressure yang sebaiknya 65 psi dalam full load RPM. Dan yang terakhir adalah injektor yang berfungsi untuk menyemprotkan fuel ke dalam ruang bakar. Dan komponennya adalah yang nomor 1 adalah solenoid, nomor 2 adalah spring poppet, nomor 3 adalah valve poppet, nomor 4 adalah tappet, nomor 5 adalah plunger, dan nomor 6 adalah barrel. Dan yang bertanda panah merah adalah inlet maupun return port fuel. Ketika camshaft telah menekan rocker arm dan rocker arm menekan tappet, maka ECM akan memberikan sinyal ke solenoid untuk menutup poppet valve. Jadi jalur inlet dan returnnya ditutup oleh poppet valve. Kemudian ketika tappet semakin tertekan ke bawah dan plunger menekan fuel yang ada di barrel, maka fuel akan menuju ke nozzle assembly. Dan yang nomor 1 itu adalah nozzle spring, nomor 2 adalah nozzle check, dan nomor 3 adalah nozzle tip. Dan kemudian fuel yang ditekan oleh plunger akan semakin menekan fuel yang ke bawah, dan sehingga mendorong nozzle check untuk naik ke atas, dan kemudian fuel akan diinjeksikan. Dan semakin nozzle check terdorong ke atas, maka pressure fuel akan semakin tinggi. Saya akan menjelaskan tentang sistem operasi dari fuel system EUI. Pertama, fuel dari tangki akan mengalir ke primary fuel filter
yang dihisap oleh fuel transfer pump. Kemudian transfer pump menyuplai fuel ke ECM sebagai pendingin ECM, dan fuel mengalir ke secondary fuel filter sebelum fuel memasuki fuel manifold. Setelah dari fuel manifold, fuel berlanjut memasuki cylinder head, kemudian mengalir ke fuel injector. Dan bahan bakar yang mengalir ketika supply atau port pengisian di injektor tidak ditutup oleh solenoid atau solenoid tidak di-energize, maka fuel hanya akan keluar masuk injektor. Kemudian fuel akan kembalikan ke tangki melalui manifold, dan sebelum ke tangki fuel melewati fuel regulator valve. Dan bisa dilihat di gambar, camshaft akan menekan rocker arm dan rocker arm akan menekan tappet untuk penginjeksian. Dan ketika akan camshaft sudah memasuki timingnya, maka camshaft akan memberikan input sinyal ke ECM, dan ECM akan memberikan output ke solenoid, dan solenoid akan di-energize untuk proses penginjeksian. Ketika solenoid di-energize, itu tergantung dari speed atau timing sensor, dan berapa lama solenoid di-energize ditentukan oleh beberapa faktor seperti engine speed, engine load, dan parameter yang lain. Dan ini adalah diagram electronic control system untuk engine seri 3500, dan di bagian kiri ini adalah sensor yang mempengaruhi kapan solenoid di-energize, solenoid injector, dan dan berapa lama solenoid injector di-energize. Yang pertama itu ada throttle sensor, kemudian engine coolant temperature, real after coolant temperature, engine oil pressure, atmospheric pressure, turbo outlet pressure atau boost pressure, right turbo inlet pressure dan left turbo inlet pressure, right turbo exhaust dan left turbo exhaust. Dan jika salah satu sensor ini rusak, maka ECM engine akan membaca dan terjadi malfunction pada fuel system, dan bisa saja menjadi engine dered atau pengurangan fungsi engine, dan bisa saja menyebabkan engine low power. Untuk air induction dan exhaust system, ini adalah komponennya. Yang nomor 1 yaitu air filter restriction sebagai indikator level air cleaner plug atau tersumbat, dan jika sudah mencapai red zone, air cleaner harus dibersihkan atau diganti. Dan untuk maksimal pembersihan, air cleaner outer 3 kali, setelah itu dibuang. Dan yang kedua itu adalah dust valve. Dust valve harus dibersihkan setiap servis untuk agar tidak ngeplak. Dan nomor 3 adalah air cleaner yang memisahkan kotoran atau material asing dari udara sebelum masuk ke sistem, dan terdiri dari outer dan inner. Dan untuk outer per service selalu diganti, dan outer dapat dibersihkan maksimal 3 kali, setelah itu dibuang. Dan untuk inner selalu diganti. Dan selanjutnya yaitu nomor 1 itu adalah turbocharger inlet pressure sensor. ECM menggunakan sensor ini dengan kombinasi dari atmospheric pressure sensor untuk menentukan air filter restriction. Kemudian ECM memberikan sinyal input kepada FIMS untuk menginformasikan operator event air filter restriction. Dan jika air filter restriction event aktif, maka ECM akan mengurangi fuel delivery untuk menjaga temperatur exhaust yang berlebihan atau mendirect engine. Kemudian jika sensor ini rusak, maka ECM akan mendirect engine sampai 20%. Dan selanjutnya ini adalah turbocharger. Dan
Turbocharger ini dihubungkan secara paralel antara turbo 1 dengan turbo yang lainnya. Dan ini untuk 3516 disebut quad turbocharger. Dan yang ditunjuk oleh anak panah adalah exhaust temperature sensor yang terdapat di masing-masing exhaust manifold sebelum menuju turbo. Dan keempat exhaust temperature sensor ini memberikan input sinyal ke ECM engine, dan ECM memberikan sinyal kepada FIMS yang menginformasikan operator tentang exhaust temperature. Dan terjadinya temperatur exhaust yang terlalu tinggi atau adanya perbedaan temperatur exhaust yang terlalu tinggi dapat disebabkan oleh kerusakan injektor, plug air filter, kerusakan pada turbo atau muffler. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem operation dari air induction and exhaust. Pertama, udara bersih dari air cleaner diisap melalui saluran masuk udara nomor 4 ke impeller turbocharger nomor 5. Kemudian putaran dari impeller turbo menyebabkan udara terkompresi. Dan putaran dari impeller itu yaitu diputar oleh turbin nomor 6. Dan kemudian udara terkompresi tersebut melewati tube kemudian ke aftercooler nomor 2. Dan di aftercooler udara diturunkan suhunya atau didinginkan sebelum masuk ke silinder. Dan setelah dari aftercooler, udara masuk melalui intake manifold kemudian ke dalam silinder nomor 3 melalui inlet valve untuk pembakaran. Kemudian setelah pembakaran selesai, gas buang melalui exhaust valve keluar melalui exhaust manifold nomor 1 yang terhubung ke turbin turbo nomor 6 dan memutar turbo. Kemudian setelah itu keluar ke exhaust dan ke extension muffler, kemudian gas buang keluar melalui muffler. Saya akan menjelaskan tentang sistem operasi lubrication system. Sistem ini menggunakan engine oil pump dengan 3 gear pump nomor 15. Kemudian gear pump diputar oleh front gear train. Oli terisap oleh oil pump dari engine oil pan melewati suction nomor 17 dan elbow nomor 16. Dan di suction tersebut terdapat screen untuk membersihkan oli sebelum ke oil pump. Dan terdapat relief valve yang ada di pompa untuk mengontrol pressure dari engine oil pump. Dan pressure maksimalnya yaitu 88 psi dengan maksimum RPM. Dan setelah itu ketika pressure oli ini berlebih, relief valve akan membuka dan mengembalikan oli berlebih ke inlet oil pump. Dan engine oil pump ini menyuplai melewati engine oil cooler nomor 11. Dan di engine oil cooler terdapat bypass yang memperbolehkan jika cooler tersumbat maka oli akan langsung dialirkan ke oil filter. Dan setelah itu melewati oil filter, dan di filter oli juga terdapat bypass valve. Jika filter oli tersumbat maka bypass valve akan membuka jalur lubrikasi langsung ke main gallery. Kemudian ke main oil gallery. Dan main oil gallery nomor 1 yang di tengah. Dan dari main oil gallery ke camshaft oil gallery yang ada nomor 2 dan nomor 5 di block engine.
Dan kemudian oli mengalir ke cylinder head dan rocker arm housing untuk melumasi rocker arm shaft dan valve lifter dan komponen yang ada di rocker arm assembly. Dan setelah itu terdapat sequence valve priority nomor 7 dan nomor 8. Dan nomor 7 ada di belakang dan nomor 8 ada di depan. Dari main oil gallery ke piston. Jadi dari sequence valve ini menyalurkan oli dari main oil gallery ke piston cooling jet gallery. Ini adalah piston cooling jet yang terdapat di masing-masing silinder. Dan sequence valve ini mulai memberikan oli dari 19 psi. Jadi ini berfungsi untuk membantu menahan pressure saat idle operation. Cooling jet ini terdapat di masing-masing piston dan berfungsi untuk melumasi bagian bawah piston, bagian belakang ring band piston, dan melumasi pin piston untuk melumasi. Dan kemudian yang terakhir adalah untuk melumasi turbo oil supply dari adapter nomor 9 ke turbocharger. Dan kemudian nomor 12 adalah turbocharger drain line yang terhubung ke camshaft housing cover. Dan kembali ke Carter. Di engine oil pan juga terdapat scaving pump yang mengembalikan oli dari oil pan belakang menuju main oil pan yang ada di depan. Ini adalah sistem lubrikasi sebelum engine running, yaitu pre-lubrication, dan yang nomor 2 adalah motor preloop, dan yang nomor 1 adalah relay preloop. Dan preloop ini dikontrol oleh engine ECM dan chassis ECM. Dan chassis ECM ini memberikan sinyal ke ECM engine untuk mengenergize relay preloop. Dan untuk pengaktifan secara cepatnya yaitu turun ke start switch ke crank position minimum 2 detik, dan chassis ECM akan mulai preloop cycle. Setelah preloop aktif, matikan key start switch, turn off, dan setelah 10 detik putar lagi key start switch untuk crank, dan kemudian chassis ECM akan manage starter relay. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cooling system yang ada pada engine 3516B yang memiliki dua sistem. Yang pertama adalah jacket water coolant system, dan yang kedua adalah aftercooler cooling system. Dan cooling system ini berfungsi sebagai mempercepat pencapaian suhu kerja engine dan kemudian mempertahankan suhu kerja engine tersebut. Dan untuk aftercooler cooling system untuk menurunkan suhu atau mendinginkan suhu udara sebelum memasuki ruang bakar. Dan kapasitas cooling system pada unit 789C yaitu 663 liter. Dan kemudian ini adalah komponennya. Yang pertama adalah sun tank. Sun tank ini berfungsi sebagai reservoir tank atau tempat penyimpanan coolant. Dan yang kedua adalah coolant level gauge untuk pengecekan level pada cooling system. Dan yang ketiga adalah coolant level switch yang memonitor level coolant dari kedua cooling system. Dan yang keempat adalah pressure relief valve yang mencegah cooling system dari overpressure atau pressure yang berlebihan. Dan kemudian yang pertama ada jacket water pump atau water pump yang memiliki non positive displacement karena memiliki internal leak yang besar dan berfungsi menyuplai coolant ke cooling system, jacket water cooling system, berlokasi di sekitar kanan bawah engine.
Dan kemudian ada nomor 2 adalah bypass tube. Sebelum temperatur kerja engine tercapai, coolant akan di-bypass langsung ke water pump, tidak melewati radiator. Dan selanjutnya jacket water thermostat housing atau housing thermostat. Pada saat temperatur coolant sudah mencapai 81 derajat sampai 85 derajat Celcius, termostat akan mulai membuka, dan pada suhu 92 derajat Celcius termostat akan membuka sepenuhnya. Terbukanya termostat coolant mengalir ke radiator untuk didinginkan dengan fan. Kemudian coolant akan dialirkan ke water pump inlet. Selanjutnya ini adalah coolant flow warning switch yang terletak setelah water pump. Coolant flow switch ini mengirim sebuah sinyal input ke ECM engine, dan ECM engine akan mengirim sinyal output ke FIMS untuk memberikan informasi operator tentang coolant flow status. Dan di sebelah coolant flow switch warning switch ini terdapat SOS tab untuk pengambilan sampel. Dan selanjutnya yang nomor 1 adalah engine oil cooler. Yang nomor 2 adalah hydraulic oil cooler, terdiri dari hoist, TC, brake oil cooler. Dan yang nomor 3 itu adalah tube transmisi oil cooler. Untuk sistem operasinya, pertama water pump menyuplai coolant yang berasal dari sun tank ataupun bypass tube. Coolant mengalir ke engine oil cooler, hydraulic oil cooler, dan transmisi oil cooler untuk dilanjutkan mengalir ke engine block. Dan setelah coolant mengalir melewati engine block dan cylinder head, dari cylinder head coolant mengalir ke water regulator atau termostat melalui water manifold yang ada di cylinder head. Dan kemudian ketika suhu kerja engine belum tercapai, maka coolant akan di-bypass langsung ke coolant pump inlet. Dan jika suhu coolant sudah mencapai 81 derajat Celcius, termostat akan mulai membuka, dan kemudian coolant akan dialirkan ke radiator dan menutup jalur bypass untuk didinginkan oleh radiator by fan. Dan kemudian aliran yang dari radiator menuju inlet untuk dijadikan inlet dari jaket water pump. Dan jaket water cooling system ini juga mendinginkan keempat turbo yang ada pada engine. Yang selanjutnya yaitu aftercooler cooling system. Komponen yang pertama adalah auxiliary water pump yang berfungsi untuk menyuplai coolant untuk sistem aftercooler cooling system. Dan yang kedua adalah tube supply dari sun tank. Yang ketiga adalah aftercooler circuit coolant tube. Dan yang selanjutnya adalah nomor 1, rear aftercooler temperature sensor. Jika suhu rear aftercooler lebih dari 107 derajat Celcius, maka sensor ini akan mengirim sinyal ke ECM dan tercatat sebagai event. Dan yang nomor 2 adalah front brake oil cooler. Nah, di front brake oil cooler ini terdapat diverter valve yang memperbolehkan atau membuka jalur oli brake cooling mengalir melewati front brake oil cooler ketika service atau retarder brake engage. Dan untuk aftercooler cooling system tidak memiliki temperatur regulator. Untuk sistem operation aftercooler coolant flow-nya yaitu pertama aftercooler water pump mengambil supply dari sun tank
ataupun dari radiator, kemudian dialirkan yang pertama ke air kompresor untuk mendinginkan kompresor, kemudian ke aftercooler yang nomor 2 untuk mendinginkan udara bertekanan sebelum masuk ke intake manifold, kemudian ke front brake oil cooler untuk mendinginkan oil brake, kemudian kembali ke radiator untuk didinginkan dari atas ke bawah. Jadi problem pertama yaitu engine low power and white smoke. Dan awal tes running, cek boost pressure masih 12 PSI dalam RPM 1500 dan seharusnya spek untuk 1500 yaitu minimal 21 PSI. Kemudian langkah pertama replace air cleaner dan cek visual air induction and exhaust system. Dan disitu masih terjadi low power dan white smoke. Dan kemudian menggunakan ET untuk mengecek silinder cutout, dan hasilnya silinder nomor 14 dan 16 misfiring atau pembakarannya yang jelek atau tidak sempurna. Dan cek visual silinder nomor 16 dan 14 dengan cara membuka cover rocker arm, dan ditemukan bahwa silinder nomor 16 valve mechanism untuk exhaust system fail atau broken, dan dicek dengan cara dibuka silinder headnya, dapat temuan bahwa valve mechanism untuk exhaust system rusak sehingga membuat bibir dari valve seatnya luka, dan salah satu exhaust valve-nya pecah, dan itu membuat turbocharger pos 3 rusak juga. Dan penyebab dari rusaknya exhaust valve yaitu spring dari exhaust valve nomor 16 patah sehingga membuat exhaust valve tersebut rusak atau fail. Dan untuk silinder nomor 14 dicek secara visual bagus, dan secara spring, valve lifter dan semuanya bagus di valve mechanism, dan penggantian injektor saja karena pembakarannya tidak sempurna. Mengapa bisa white smoke? Pertama, engine tidak terbakar di dalam silinder, melainkan terbakar di exhaust karena exhaust valve-nya rusak, dan itu membuat white smoke. Dan problem yang kedua yaitu engine bubble. Dan engine bubble ini adalah dilihat dari indikasi coolant pressure relief valve yang ada di sunteng. Apabila coolant overflow, maka dia akan mengalir melalui relief valve. Dan pertama tes running, coolant akan keluar dari relief valve. Dan kemudian yang dicek pertama adalah yang mudah dulu, seperti cek air compressor dari kebocoran kompresi, yaitu dengan cara pipa cooling buat untuk air kompresor diisi air, kemudian direndam di wadah dengan air, bisa menggunakan plastik clip ataupun plastik yang lainnya. Dan jika pipa tersebut keluar seperti udara, maka dia akan keluar seperti bubble. Itu indikasi bahwa air kompresor mengalami kebocoran kompresi, dan biasanya di regasket. Dan untuk kondisi ini air kompresor bagus. Kemudian melakukan pressurized cooling system. Dan pressurized cooling system ini dengan prosedur melalui cap radiator, kemudian diberi pressure maksimal
16 psi. Dan jika dirasa dan yang saya dapat bahwa pressure yang dites tadi ngedrop, dan cek secara visual dari cylinder head, terdapat beberapa cylinder head yang bocor melalui gasket, dan kemungkinan kompresi keluar dari gasket tersebut melalui cooling system. Dan untuk mengetahuinya, pertama plug semua cooling system dan lepas water pump, kemudian membuka water manifold sebelah kanan dan sebelah kiri, kemudian mengisi water manifold dengan air, kemudian running sebentar. Dan di awal running itu kita bisa melihat bahwa silinder nomor berapa saja yang bubble dan akan keluar seperti bubble jika belum parah, dan jika sudah parah maka akan menyembur. Dan itu adalah salah satu pengalaman saya mengecek engine yang bubble. Dan terima kasih, dan maaf jika seluruh presentasi saya memiliki kekurangan, dan kekurangannya sepenuhnya dari saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.